Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya, kita lanjutkan puji serta atas Allah yang dapat kita eh, berkumpul lagi di acara kajian rutin nyantren pada hari Sabtu 13 Januari 2024. Kemudian juga serta salawat, salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak berlama-lama, eh, anak Abdul Hamam sebagai MC memandu acara. Kita sebelumnya, ya, susunan acaranya itu eh, ada nanti ada kajian, ya, apa, isian dari Ustadz Nov, ya, dan ada kori kita Abdullah Farid di sini sudah hadir, dan nanti ada sesi tanya jawab yang setelah kajian. Sebelumnya anak sapa kepada kori ul kitab, ya, Akhi Abdullah Farid. Bagaimana, Akhi, apa sudah siap? Insya Allah, Mas. Baik, Akhi. Kemudian anak sapa terlebih dahulu Ustadz Noftri. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Assalamualaikum bikhair. Allah yahyik. Ya Ustadz, ya semoga antum serta keluarga dalam keadaan sehat. Ya, langsung saja anak persilakan kepada Ustadz Nov untuk isi kajian, ya Ustadz. Tafadhol Tafadhol. Ustadz. Iqra ya qari. Ayo. Bismillah. Oven suaranya apa terdengar Ustaz? Masmu' insyaallah. Ayo. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu waffaqahu Allah ta'ala al-maqidur rabi'a ashar ikramu ahli al-ilmi wa tawqiruhum. Inna fadlal ulama'i 'azim wa mansibahum mansibun jalil li'annahum aba'ur ruh fasyaikhu abun lirruhi kama anna al-walida abun lil jasad. Wa fi qira'ati Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa huwa abun lahum. Wal ubuwatu al-madhkuratu fi hadhihi al-qira'ati laysat ubuwatan nasab ijma'an wa innama hiya al-ubuwatu ad-diniyah ar-ruhiyyah fal i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun. Qala Syu'bah bin al-Hajjaj kullu man sami'tu minhu hadisan fa ana lahu 'abdun. Wastanbatu hadha al-ma'na min al-Qur'ani Muhammad Ali. Al-Maqid ar-Rabi' Asyara. Poin yang ke-14 yaitu bertemakan tentang memuliakan ahlul ilmi. Ya, memuliakan dan mengagungkan ahlul ilmi. Sesungguhnya keutamaan atau karunia daripada ulama itu sangatlah agung. Kedudukan mereka sangat mulia, layaknya seorang ayah untuk anaknya. Ketika kita belajar ilmu dari salah seorang guru, maka guru tersebut adalah menjadi ayah untuk kita. Ya, seperti ayah untuk anak yang ada di dalam rumahnya,
maka guru pun demikian menjadi sosok ayah untuk murid-muridnya. Sebagaimana di dalam qiraah Ubay bin Ka'ab dia mengatakan an-nabi aula bil mu'minina bi anfusihim wa huwa abul lahum. Nabi adalah merupakan sosok yang paling utama untuk orang-orang yang beriman melebihi daripada diri mereka. Wa huwa abul lahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ayah untuk mereka. Ya, ayah untuk mereka bermakna di sini bukanlah ayah untuk nasab, ayah dalam nasab. Ya, ayah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna bukan ayah dalam nasab, tetapi di sini adalah pembimbingan, ya, pendidikan, perhatian. Ini merupakan di antara sosok tugas seorang ayah kepada anaknya, begitupun demikian perhatian dan bimbingan seorang guru kepada anak didiknya. Sebagaimana perkataan Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah ta'ala berkata, setiap orang yang aku dengarkan darinya hadis, setiap orang yang aku mempelajari darinya satu hadis saja dia dapatkan, fa'ana lahu abdun, maka aku untuk dirinya adalah sebagai budak. Ya, bagaimana kita lihat ulama kita terdahulu memposisikan diri mereka kepada guru mereka. Sekalipun hanya satu hadis yang mereka ajarkan, sekalipun hanya satu hadis yang mereka dapatkan dari gurunya, tapi mereka menganggap diri mereka ini adalah seperti budak untuk gurunya. Artinya budak untuk gurunya adalah setiap apa yang menjadi kebutuhan gurunya, mereka siap dan rela untuk memberikan kemuliaan dan membantu serta memberikan perhatian dan pelayanan kepada gurunya. Artinya mereka menjadi pelayan bagi gurunya ketika mereka sudah dianggap sebagai anak didik atau mereka mendapatkan satu ilmu. Satu ilmu saja mereka dapatkan, mereka seolah-olah seperti budak untuk gurunya, yaitu siap untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan daripada gurunya. Naam. أيوة. قال المصنف واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفي فقال إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه وهو يشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. Iya, di sini dikutip dari Muhammad ibn Ali al-Udfu. Faqala rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, apabila seseorang itu mempelajari dan mengambil faidah yang banyak dari gurunya, maka dia layaknya hamba, dia layaknya budak, memberikan pelayanan kepada gurunya, seperti sosok pemuda yang mengambil ilmu daripada Nabi Musa alaihissalam. Terdapat di dalam kisah Quran surat Al-Kahfi ayat 60. Bagaimana Yusha ibn Nun yang diceritakan sebagai pemuda yang mengambil ilmu kepada Nabi Musa, dia menghambakan dirinya, bukan berarti di sini menjadi budak, tetapi wa inna makana mutalmizan lahu muttaba'an lahu, apapun yang dilakukan oleh gurunya, apapun yang kemanapun yang diarahkan gurunya, maka dia selalu mengikuti. Maka ketika ini menjadi adab para penuntut ilmu, kita harus mengikuti apa yang menjadi arahan daripada guru. Ya, ketika memang guru ini butuh untuk diberikan pelayanan, tentunya pelayanan yang maksud di sini adalah pelayanan di dalam proses di dalam mencari ilmu, pelayanan di dalam proses mencari ilmu. Ya, seperti menyiapkan tempat kajian untuk gurunya, tempat terbaik, suasana yang ternyaman, maka ini kita memberikan pelayanan. Bahkan sebagian para ulama pun juga dalam perkara dunia mereka berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada gurunya, karena guru memberikan harta yang lebih mulia, yang lebih berarti daripada dunia beserta isinya, yaitu ilmu. Ya, yaitu ilmu. Kita saja mendapatkan uang dari orang lain, kita merasa ingin berbagi atau membalas jasanya, membalas budinya, gitu ya, membalas kebaikannya. Padahal uang itu kita yang jaga. Kalau kita sudah dikasih uang, kita yang menjaga. Al-mal tahrusuk, wal ilmu yahrusuk. Harta kita yang menjaga. Adapun ilmu, dia yang menjaga kita. Maka guru telah memberikan penjagaan yang baik untuk kita. Yaitu apa? Ilmu. Sehingga inilah diantara bentuk perhatian ya, diantara para penuntut ilmu, dan ini telah diterangkan dikutip oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala Syekh Saleh
Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala di dalam kitabnya bahwasanya beginilah para salafus soleh, mereka memuliakan dan menghormati daripada gurunya. Sekalipun tidak banyak ilmu yang mereka dapatkan, hanya satu hadis, tetapi mereka siap untuk memberikan pelayanan yang baik kepada gurunya. Tentunya tidak melewati batas. Tentunya tidak melewati batas. Ya. Nah, قال المصنف وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد في المسند حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قابيل المعافري عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ya, dikutip di sini di dalam Al-Ma'qid Ar-Rabi' Asyar di poin yang ke-14 oleh Al-Musannif, oleh penulis riwayat yang datang dari Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termaksud daripada umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang besar, orang dewasa tidak dimuliakan, yang kecil tidak disayangi. Kemudian dia tidak mengetahui apa yang menjadi hak daripada gurunya. Maka para penuntut ilmu jangan hanya sekedar menuntut ilmu daripada gurunya, tetapi juga dia harus memperhatikan apa yang dia tunaikan daripada hak gurunya, yaitu memuliakannya, menghormatinya, mengagungkannya, memberikan pelayanan yang baik kepadanya. Tetapi tentu semuanya di dalam batasan syariat, tidak boleh berlebih-lebihan atau yang kita kenal dengan gulu. Naam. قال المصنف أمسك ابن عباس رضي الله عنه يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس إن هكذا نصنع بالعلماء. Allahu Akbar. Kita mendapatkan sosok daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak tahu Abdullah ibnu Abbas? Beliau merupakan habrul ummah, merupakan di antara sahabat yang memahami tafsir ayat Al-Qur'an, dan beliau merupakan sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas, ya. Namun ketika itu beliau pernah suatu ketika memegang tunggangan daripada Zaid bin Thabit, ya, yaitu hewan tunggangan yang dinaiki oleh Zaid bin Thabit. Kemudian apa kata Zaid bin Thabit dalam keadaan kebingungan? Kenapa engkau melakukan ini? Ya, engkau memegang tungganganku, ya, wa anta ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau adalah merupakan anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Ibnu Abbas, nah ini adalah perkataan yang sangat indah sekali yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Innaha kadza nasna' bil ulama. Sesungguhnya inilah yang kami lakukan, ya, yang menjadi hak daripada ahlul ilmi. Inilah yang kami harusnya lakukan sebagai hak yang kami tunaikan untuk ahlul ilmi, untuk para ulama, yaitu memberikan pelayanan, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk guru kita, maka berikan. Dan inilah yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada Zaid ibn Thabit. Naam. قال المصنف ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. Ya, ini adalah di antara contoh kita memuliakan para ulama. Ketika kita duduk bersama mereka, layaknya para sahabat, mereka duduk dengan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan guru daripada sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka para sahabat, ya salaful ummah ini, generasi yang terbaik daripada umat ini, duduk menerima nasihat dan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza jalasu ilaihi ka'annama ala ru'usihim at-tayr la yataharrakun, seolah-olah di atas kepala mereka ketika mendengarkan ilmu, ketika mendapatkan nasihat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Artinya apa? Seolah-olah di atas mereka itu ada burung, la yataharrakun. Burung itu hinggap di suatu ranting, di suatu tempat, di suatu objek yang tentunya tenang. Kalau tenang, maka burung tidak akan mau hinggap di tempat tersebut. Maka inilah diantara bentuk kita memuliakan para ulama. Ketika kita duduk dengan mereka, maka dengarkan dengan tenang dan jangan kita sampai menjadikan tempat duduk bersama mereka itu gaduh, membuat mereka tidak nyaman di dalam menyampaikan nasihat dan ilmu. Kita harus tenang, jangan sibukkan dengan yang lain, kita fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh guru kita, maka fokusnya kita kepada apa yang disampaikan oleh guru kita. Ini adalah diantara bentuk kita memuliakan para ahlul ilmi. Naam. قال المصنف وقال محمد بن سيرين رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. Iya, perkataan Ibnu Sirin rahimahullah taala. Lihat, dia pernah melihat sosok dari Abdurrahman ibn Abi Laila. Ini adalah salah seorang ulama juga yang mereka mengambil ilmu, mengambil hadis, mempelajari agama dari Abdurrahman ibn Abi Laila rahimahullah taala. Tetapi orang-orang yang mengambil ilmu darinya, lihat disebutkan oleh Ibnu Sirin, ya, yu'azzimuna, mereka mengagungkan mereka gurunya, kemudian menjadikan sebagai sayyid. Ya, sayyid itu layaknya apa? Amir, seperti pemimpin. Ya, kita lihat pemimpin dahulu itu dia punya tukang pijit, dia punya yang mengambilkan sendal, dia punya yang mengambilkan makanan, dia punya segala apapun yang ada di dalam kerajaannya, yang ada di dalam istananya Amir. Ya, mereka menjadikan guru mereka ini seperti amir, seperti sayyid, ya, seperti sayyid. Ya, maka tentu ini termasuk daripada hal yang dicontohkan oleh salaful ummah, ya, salafus saleh terdahulu. Seperti inilah mereka memuliakan gurunya. Ya, berbeda dengan masa kita saat ini, kebanyakan suudzon, ya, kemudian berburuk sangka kepada gurunya, kemudian padahal sudah banyak gurunya memberikan ilmu, tetapi banyak saja komentar-komentar yang tidak baik yang diberikan kepada gurunya, yang gurunya terlalu panjang penjelasannya, yang sulit bisa dipahami kata-katanya. Ini adalah komentar-komentar yang harusnya dijaga untuk tidak diucapkan oleh para penuntut ilmu, karena seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah taala, baru satu hadis saja yang beliau dapatkan dari gurunya, beliau jadikan dirinya adalah sebagai hamba, sebagai budak, sebagai pelayan daripada gurunya, dan budak pelayan, ya, itu tidak pantas untuk membicarakan, ya, tuannya dengan pembicaraan atau dengan kata-kata yang tidak baik. Maka inilah harusnya dicontohkan oleh para penuntut ilmu. Nah, وقال المصنف وقال يحيى الموصلي رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له وإذا رفع أحد صوته صاحوا به. ya, lihat di dalam para penuntut ilmu kepada gurunya, yaitu Malik bin Anas. Ya, Malik bin Anas rahimahullah taala. Mereka memuliakannya. Kemudian kalau ada sekiranya orang yang mengangkat suara melebihi daripada gurunya tersebut, sahubihi. Murid-murid yang lain, para penuntut ilmu yang lain akan menyuruh orang tersebut untuk merendahkan suaranya di hadapan gurunya. Maka ini adalah diantara bentuk kita memuliakan guru kita ketika kita berbicara, tidak kita mengangkat melebihi daripada suara guru kita. Nah,
وقال المصنف ومن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. Nasihat daripada penulis, Hafizallah Ta'ala, Syekh Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin, Hafizallah Ta'ala, beliau mengatakan di antara yang harusnya menjadi adab di dalam memuliakan guru dari para penuntut ilmu, yang pertama adalah tawadhu', ya, merendahkan hati, rendah hati di hadapan gurunya. Kemudian yang kedua, betul-betul menghadap kepada gurunya, iqbal alaihi, menghadap ya secara jasmani dan juga secara rohani, batin maupun zahir, iqbal alaihi, menghadap kepada gurunya, menunjukkan bahwasanya dia sedang betul-betul siap untuk diberikan ilmu, diseramkan rohaninya daripada ilmu yang akan disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga adalah wa adamul iltifat anhu, tidak menoleh kepada selainnya. Artinya memfokuskan pandangannya itu kepada gurunya. Ya, jangan disebutkan ke kanan ke kiri. Kadang-kadang kanan kita ada masuk chat, disibukin dilihat apa? Dia melihat chat orang lain dan seterusnya. Ya, tiba-tiba ada yang izin, yang izin itu diperhatiin dari awal berdiri tempat duduknya sampai ke kamar mandinya dilihatin aja pergi kayak mana. Maka ini termaksud daripada memalingkan pandangan dari gurunya, dan ini bukan termaksud memuliakan guru. Hendaknya kita fokus memandang guru. Umura'atu adab al-hadis ma'ahu, dan ketika kita berbicara, perhatikan bagaimana adab berbicara kita. Ketika kita berbicara, berupaya mengagungkannya tanpa berlebih-lebihan, min ghairi gulubin, tanpa gulu, ya, berlebihan, melewati batas. Kemudian ya, hendaknya memujinya, bersyukur kepadanya. Ya, bersyukur kepada guru kita yang sudah memberikan ilmu, tentunya dengan mengucapkan sebagaimana bahasa kita, yaitu terima kasih, syukran jazilan, atau juga mendoakannya, jazahullahu khairan, wala yudhiril istighna anhu, dan jangan dia menampakkan seolah-olah dia tidak membutuhkan gurunya, tetapi tampakkan posisi dia itu betul-betul butuh dengan gurunya. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, dan juga jangan pernah menyakiti keadaan guru kita, baik dengan kata-kata kita ataupun dengan perbuatan kita. Ya, di antara perbuatan kita itu adalah apa? Memainkan pulpen, sering berbunyi gitu ya kan? Apa namanya? Tekanan pulpen itu, ya itu kita sering memainkan, atau menggoyang-goyangkan kursi, menggoyangkan meja, atau menghidupkan ringtone saat pembelajaran. Nah, ini bisa mengganggu kenyamanan daripada guru kita di dalam menyampaikan ilmu dari perbuatan kita. Wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi, dan ketika terjadi kesalahan, ya, ini menunjukkan bahwasanya guru tidak termaksud daripada orang yang 100% terjaga daripada kesalahan. Mesti ada salah dia, baik itu di dalam menyimpulkan hukum, menyampaikan ilmu, atau memilih kalimat yang mungkin kurang tepat, ya, dirasa kurang tepat, sehingga ketika kita ingin memperbaiki kalimat tersebut, maka berlemah lembutlah di dalam memperbaiki, ya, kesalahan daripada guru kita jika dia tergelincir di dalam kesalahan. Naam. Qala al-musannif wa mimma tunasibu al-isharatu ilayhi huna باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم وهو 6 أمور. الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني
التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها. والثالث ترك اتباعه فيها. والرابع التماس العذر التماس العذر له بتأويل سائغ. والخامس بذل النصح له بلطف وسر، لا بعنف وتشهير. Nah, asadis. والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah, pelajaran yang baik sekali. Silakan mungkin dicatat oleh para penuntut ilmu. Barakallahu fiikum. Bagaimana kita atau keadaan seorang penuntut ilmu tatkala mendapatkan kesalahan daripada guru kita. Tadi kita sudah disampaikan bahwasanya ada di antara beberapa adab ya di antara penuntut ilmu, yaitu adalah beramal lembut ketika mendapatkan kesalahan. Sehingga di sini ditambahkan lagi penjelasan bagaimana sikap ya respon yang harusnya dilakukan dan diperhatikan oleh para penuntut ilmu ketika gurunya tergelincir di dalam melakukan kesalahan. Pertama, at-tatsabbut fi suduri zallah minhu. Betul-betul memastikan berita itu adalah merupakan sebuah kekeliruan. Ya, betul-betul memastikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-tatsabbut fi kauniha khata'an. Kemudian yang kedua, betul-betul dari berita yang dia dapatkan itu diketahui apa yang dilakukan itu adalah merupakan kesalahan. Ya. Apa yang dia dapatkan itu merupakan betul-betul kesalahan dari gurunya. Artinya yang pertama ini bertanya, ya, memastikan ya, berupaya memastikan bahwasanya berita itu adalah merupakan terdapat kekeliruan. Ya. Apakah betul atau apa namanya? Apakah itu hanya sekedar prasangka saja berita yang beredar? Kalau betul-betul dia dapatkan, maka yang kedua adalah pastikan apakah itu adalah merupakan kesalahan yang apa namanya disadari ya oleh guru tersebut di dalam menyampaikan ilmu tersebut. Jangan-jangan dia tidak menyadari kalau itu adalah merupakan kesalahan, sehingga at-tatsabbut fi kauniha khata'an, betul-betul dipastikan bahwasanya berita tersebut merupakan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah tarku ittiba'ihi fiha. Kalau memang betul adalah merupakan kesalahan, maka tinggalkan bagian di mana guru kita tersebut keliru. Ya. Jangan mengikuti kesalahan. Kemudian yang keempat adalah iltimasul udzur lahu bita'wilin sa'igin, yaitu adalah mencari alasan. Ya, iltimasul udzur lahu, kita berikan alasan. Kira-kira kita berikan uzur. Uzur yang mana betul-betul wajar untuk menempatkan atau memaklumi daripada kesalahan dari guru tersebut. Artinya bahasa yang sederhana daripada poin yang keempat itu adalah memberikan uzur dari kekeliruan yang dilakukan oleh guru kita. Al-khamis, yang kelima, badlun nushi lahu bilutfin wa sirrin la bid'unfin wa tashhirin. Berikanlah nasihat dengan penuh kelembutan dan rahasia. Ya, jadi kalau pengen menegur kesalahan guru, berikanlah dengan penuh kelembutan. Maaf Ustaz, ya Syekhana, ya hadatsa minkum ya al-khata wa asbah dzalik. Ya, kita ucapkan kalimat-kalimat yang memang di situ kita menyampaikan terdapat kesalahan, atau afwan ya Syekhi, tadi antum mengucapkan seperti ini, apakah kalimat yang antum jelaskan itu ada kekeliruan atau tidak, dan seterusnya. Karena bisa jadi dia menyampaikan dalam keadaan capek, guru kita ini menyampaikan dalam keadaan ngantuk, sehingga kalimat yang diucapkan itu tidak dia sadari, sehingga itu menjadikan dia tergelincir dalam kesalahan dalam penyampaian ilmu. Sehingga kalau memang terjadi kesalahan, kita berikan nasihat dengan cara penuh kelembutan dan rahasia. Ya. Wala bi'unfin wa tashhirin, jangan dengan cara yang keras.
cara yang kasar. Begitu juga jangan dibuka di depan umum. Kalau kita ingin mengoreksi kesalahan guru kita, koreksilah dalam keadaan kesendiriannya, koreksilah dia dalam keadaan rahasia, tidak di depan umum. Dan yang keenam, yang terakhir, bagaimana caranya di dalam menyikapi kesalahan guru kita, yaitu adalah tetap menjaga reputasi beliau, kehormatannya tidak boleh dirusak daripada hati kaum muslimin. Dan artinya kita tetap menjaga marwah guru kita, menjaga kemuliaan reputasi daripada guru kita, dan jangan sampai kita merusak kehormatannya, yaitu kehormatan guru kita di hati kaum muslimin. Jangan kita hujat diakibatkan kesalahan yang dilakukan oleh guru kita. Naam. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Fadhal. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير وماله الإهانة والتحقير كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل فما مات هشيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة إلا بهذا فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته. Baik. Dan poin yang terakhir daripada bab yang ke-14 ini, ikrami ahli ilmi wa tawqirihim. Di antara bentuk kita memuliakan guru kita adalah kita tidak mendesaknya, ya, mendesak di jalan ya. Ketika kita berjalan dengannya, mungkin kita masih butuh bertanya, ya, maka kita minta izin terlebih dahulu apa boleh kita bertanya, jangan kita langsung mendesaknya sehingga dia terpojokkan, ya. Dia berada di ujung jalan atau dia terdorong dengan badan kita. Maka ini yang patut untuk dihindari oleh para penuntut ilmu. Karena hal yang seperti ini mendesak guru kita, memojokkan dia ke jalan, ini merupakan penghinaan, ya, dalam bentuk tidak memuliakan guru kita. Sebagaimana ini terjadi di dalam biografi Hushaim ibn Bashir al-Wasiti, al-Muhaddis as-Thiqah rahimahullah ta'ala. Hushaim ini adalah Hushaim ibn Bashir al-Wasiti, di dalam perjalanan hidup beliau meninggal diakibatkan apa yang telah dilakukan oleh murid-muridnya tersebut kepada beliau, yaitu apa? Fataruhuhu an himarihi, didesak dia sampai dia jatuh daripada keledainya. Dia lagi menunggangi hewannya, yaitu keledai, kemudian ternyata dia jatuh daripada keledainya tersebut diakibatkan didesak oleh ashabul hadis, orang-orang yang ingin mempelajari hadis kepada beliau. Maka terjadinya desak-desakan kepada guru kita sehingga menjadikan dia mungkin tersakiti secara fisik atau terganggu secara kenyamanannya, maka ini juga harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, karena hal ini jika terjadi bukanlah bentuk memuliakan guru kita, tetapi bisa masuk ke dalam kategori merendahkan dan menghinakan daripada guru kita, bahkan bisa membahayakan, sebagaimana keadaan Hushaim ibn Bashir al-Wasiti rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal karena didesak oleh murid-muridnya, ya, terjadi desak-desakan, mungkin pada ingin bertanya, pada ingin istifsar, pada pengen meminta tambahan penjelasan, pada pengen minta ilmu dan arahan daripada gurunya, sehingga ternyata bukannya memberikan kebaikan kepada gurunya, malah memberikan keburukan yang besar kepada gurunya, sehingga dikarenakan desakan-desakan dilakukan oleh muridnya kepada gurunya inilah akhirnya gurunya tersebut meninggal dunia. Rahimahullah ta'ala Hushaim ibn Bashir al-Wasiti. Naam. Silakan poin yang terakhir, al-khamis asyara. قال المصنف وفقه الله تعالى المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. Baik. Poin yang ke-15 itu adalah raddu mushkilihi ila ahlihi, yaitu menyerahkan permasalahan ilmu yang pelik kepada ahlinya. Jika kita mendapatkan suatu kesulitan di dalam memahami masalah ilmu, maka serahkanlah kepada
ahlinya. Naam. قال المصنف المعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. Baik. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara bentuk kita mengagungkan ilmu adalah mengembalikan permasalahan ilmu kepada ahlinya. Jangan kita berupaya untuk menerka masalah, ya. Artinya kita dihadapkan masalah ilmu, kemudian kita menyelesaikannya dengan menerka-nerka, dengan kalimat kalau yang sering kita sebutkan itu adalah kalau tidak salah, kalau tidak keliru, ternyata semuanya keliru dan ternyata semuanya salah. Maka janganlah pernah kita memberanikan diri untuk berbicara tentang apa yang kita tidak tahu, apalagi ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini adalah merupakan di antara kesalahan. Bahkan ini termasuk daripada bagian dosa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia takut berbicara berkaitan tentang Allah tanpa ilmu dibandingkan dia takut kepada melebihi daripada dia takut kepada intimidasi pemerintah, ya, atau dia takut sultan, cambukan sultan dia takut, cambukan pemimpin dia takut. Maka harusnya yang lebih dia takuti itu adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala, diakibatkan dia berbicara tentang Allah tanpa didasari dengan ilmu. Maka kembalikanlah segala permasalahan ilmu, jika kita tidak mengetahuinya, kembalikan kepada ahlinya. Ruddu mushkilihi ila ahlihi. Naam. قال المصنف ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن والناس في هذا الباب طرفان ووسط فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم فلما لم يجدوه مالوا عنهم. Nah, di sini merupakan kekeliruan kita menyerahkan suatu permasalahan ilmu agama kepada orang yang mengikuti hawa nafsu dan logika semata. Maka ini adalah merupakan kekeliruan. Kita pun tertipu dengan apa? Keindahan bahasa-bahasa mereka. Khutbah. Ya, banyak orang-orang yang pandai berbicara saat ini, yang bahasanya itu bisa meluluh lantahkan hati, ya, membuat kita itu menjadi asik mendengarkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang tersebut. Maka kebenaran itu bukan dilihat daripada susunan kalimat ataupun keindahan kata-katanya yang begitu bisa memberikan resapan di dalam hati. Tidak. Kebenaran itu bukan dilihat daripada kalimat, kebenaran itu betul-betul dilihat daripada siapa yang berbicara tentang kebenaran. Kalau yang berbicara itu adalah merupakan ahlul ahwa wal ara, maka tidak boleh kita mengikutinya. Kalau yang berbicara itu adalah pengikut hawa nafsu dan juga senantiasa yang mendewakan
atau yang menuhankan akalnya, logikanya di dalam menyelesaikan masalah agama, maka tinggalkan mereka. Jangan terperdaya dengan keindahan bahasa mereka, karena yang mereka sampaikan itu bukanlah kebenaran, tetapi yang mereka sampaikan itu adalah merupakan kebatilan. Naam. قال المصنف والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم وإن اشتبت وإن اشتبت وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء. Baik, ini kalimat yang sangat besar sekali ya, faedahnya untuk kita, apalagi kita di masa-masa betul-betul pelik, betul-betul dihadapkan dengan kobaran api fitnah ya. Khususnya di antara penuntut ilmu ketika kita masuk di tahun 2024 ini. Jangan sampai kobaran api fitnah ini betul-betul membakar suasana ketentraman di dalam ukhuwah Islamiyah ya. As-salimun amin. Bagaimana caranya agar kita bisa selamat daripada ujian dan kobaran api fitnah ini, yaitu kembali kepada perkataan para ulama. Ya, kalau sekiranya kita mendapatkan suatu iskal, sesuatu yang mungkin sulit bagi kita memahami apa yang disampaikan oleh guru kita tersebut, atau kita melihat ada sesuatu yang keliru ya dari apa yang disampaikan guru kita, maka perbandingannya apa yang datang dari diri kita dan apa yang datang dari guru kita, walaupun kita mungkin terdapat iskal, sempat mungkin ada keraguan di dalam menyikapi kalimat yang disampaikan oleh guru kita, tetap yang kita utamakan untuk kita ambil itu adalah apa yang disampaikan oleh guru, bukan apa yang datang daripada pribadi kita. Ya, jadi kalaupun ternyata kita meragukan terjadi iskal, terjadi sesuatu yang mungkin kita merasa agak kurang nyaman ya dari apa yang disampaikan oleh guru kita kurang nyaman dari apa yang disampaikan di dalam faidah guru kita tersebut, maka tetap saja ketidaknyamanan kita atau kekurang nyamanan kita itu kita tepis. Jangan sampai kita menolak pendapat guru kita gara-gara kita tidak nyaman dari apa yang disampaikan oleh guru. Buang ya, sampingkan hawa nafsu, kedepankan apa yang disampaikan oleh mereka para ahlul ilmi. Wassalamah la ya'diluha syai'un. Dan keselamatan itu tidak ada yang bisa menyamainya ya. Nah, menandingi keselamatan itu tidak ada. Maka di antara sumber keselamatan yaitu kembali kepada apa yang disampaikan dan diucapkan oleh para ahlul ilmi. Naam. قال المصنف وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول وواجب في مشكلات الفهم تحسيننا الظن بأهل العلم. Ya, ini penekanan dikutip oleh penulis Hafizullah Ta'ala, perkataan yang indah dari Ibn Asim di dalam kitab Murtaqal Wusul. Ya. Wajib bagi para penuntut ilmu tatkala dihadapkan pembahasan yang iskal di dalam memahaminya. Iskal itu sesuatu yang mungkin baginya sulit atau kurang nyaman di dalam menerima pendapat gurunya. Ketika dihadapkan pembahasan yang itu disampaikan oleh gurunya, dia kurang nyaman, dia masih terdapat muskilatil faham, ya kurang nyaman atau mendapatkan kesulitan di dalam memahami, maka teruslah dia berprasangka baik kepada gurunya. Jangan malah berprasangka buruk. Ya, berprasangka baiklah kepada gurunya. Jangan sampai dia berprasangka buruk, yaitu dia memberikan penilaian yang buruk. Wah, ini gurunya masih kecil. Oh, gurunya masih muda. Oh, gurunya belum banyak pengalamannya. Oh, gurunya belum banyak jam terbangnya. Sudah, itu kalimat yang tidak tepat untuk kita sampaikan kepada guru kita. Kalau kita sudah duduk dan mengambil ilmu darinya, maka tidak boleh kita memberikan kalimat dan juga memberikan komentar-komentar yang negatif kepada guru kita. Teruslah berikan prasangka yang baik.
Ya, mungkin bisa saja kita yang keliru, bisa saja kita yang tidak bisa memahami bahasa guru kita. Maka dari sini menjadi motivasi kalau sekiranya kita mendapatkan iskal, sesuatu yang sulit dipahami atau mungkin sulit untuk bisa diterima dari apa yang diberikan oleh guru kita, berikanlah prasangka baik kepada guru kita. Jangan memberikan prasangka buruk, jangan memberikan prasangka yang buruk, tapi berikanlah prasangka yang baik. Dan ini adalah merupakan kewajiban kita saat menghadapi pemahaman yang mungkin terdapat iskal di dalam penyampaian yang diberikan oleh gurunya. Naam. قال المصنف ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع علوم والحكم وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلة العلماء والمقالة المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأعذار الأغمار والجدة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. Ya, ini adalah juga disepakati pembahasannya oleh Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat, begitu juga oleh Ibnu Rajab rahmatullah alaihima di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, sederhananya atau kesimpulan daripada apa yang disampaikan di paragraf yang terakhir ini adalah keselamatan wal jadah as-salimah, keselamatan yang baik yaitu adalah arduha 'alal ulama ar-rasikhun. Ketika kita dihadapkan suatu permasalahan agama, terdapat dihadapkan dengan perkataan-perkataan ahlul bid'ah wal mukhalifin, pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah dan juga mereka yang menyelisih syariat Islam. Ketika kita dihadapkan permasalahan agama dan kita belum menguasai ilmunya atau kita tidak memahami sama sekali ilmunya, maka kembalikan permasalahan tersebut kepada al-ulama ar-rasikhun. Ya. Kita kembalikan kepada pendapat para ulama yang betul-betul menguasai, yang betul-betul memahami sumber daripada ilmu tersebut, yang itu datang baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka betul-betul melihat suatu masalah bukan dengan hawa nafsunya, tetapi daripada ketetapan syariat yang ada di dalam Islam ini, baik kita bersumber dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun mereka mengutip dan menukil perkataan daripada salaful ummah, generasi umat yang paling terbaik, yaitu perkataan sahabat ataupun mereka mengikuti perkataan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para penuntut ilmu. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan pendapat tersebut, kita sudah menyerahkan kepada ahlinya, al-istimsak biqaulihim fiha, maka berupaya kita berpegang teguh, ya, berpegang teguh dengan pendapat yang telah disampaikan oleh al-ulama ar-rasikhun, al-ulama rabbaniyun, yaitu ulama-ulama yang betul-betul ketika mereka berpendapat, mereka menyelesaikan suatu masalah, mereka tidak menyelesaikan melewati hawa nafsunya, tetapi mereka berhati-hati dengan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dari masalah yang mereka sampaikan, jangan sampai dari masalah yang mereka terangkan kepada umat itu adalah masalah yang berangkat daripada hawa nafsu, tetapi mereka berupaya masalah yang dihadapkan kepada mereka, yang ditanyakan kepada mereka selesaikan, mereka tuntaskan, mereka ajarkan dan mereka sampaikan sesuai dengan petunjuk Allah yang terkutip di dalam Al-Quran ataupun juga yang termaktub di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita sudah menyerahkan kepada ahlinya dan mereka telah memberikan pendapat, berpegang teguhlah
kepada pendapat yang telah mereka sampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya beberapa poin ini saja yang bisa kita pelajari. Kita buka waktu untuk sesi tanya jawab. Tafadholu ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya, 5 sampai 7 menit mungkin kita buka sisi untuk munaqasyah soal wal jawab. Ustaz. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Kita lanjut saja dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman eh, yang ingin mau bertanya boleh raise hand, kolom chat, dipersilakan. Abdul Farid, dipersilakan. Syukran untuk kesempatannya. Jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang telah diberikan. Ana izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita mengetahui ada guru kita yang apa ya disebut seperti mentahzir guru yang lain gitu Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap dua guru kita ini Ustaz? Baik guru yang sedang memperingatkan dan guru yang diperingatkan gitu Ustaz. Apakah dari langkah-langkah yang telah disebutkan tadi sikap kita, ataukah ada tambahan sikap lagi yang lain gitu Ustaz? Karena di sisi lain juga terkadang ada juga penuntut ilmu yang membicarakan penahziran tersebut pada kita gitu Ustaz. Jadi kita sendiri terkadang agak bingung bagaimana ya Ustaz. Mungkin segitu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Jika memang terjadi tahdir dari salah seorang guru kepada guru kita yang lain, maka biarkanlah itu terjadi di antara mereka. Kita perhatikan tahdirnya seperti apa. Karena rasanya jarang kalau di antara ahlul ilmi itu tahdir masuk ke dalam kepribadian. Ya, jarang masuk kepada personal. Kalau itu adalah ranahnya adalah ranah ilmiah. Medannya adalah medan pembahasan ilmu. Maka kita lihat tahdirnya di dalam masalah apa. Kalau kita ternyata condong terhadap guru kita yang memberikan tahdiran kepada guru yang lain di dalam masalah A, kita cocok dengan pendapatnya, maka ya sudah kita ikuti pendapatnya. Bukan berarti setelah itu guru yang kita tidak mengikuti pendapatnya kita tidak lagi duduk bersamanya. Tetap kita duduk bersamanya, apalagi kalau kita sudah mengambil banyaknya ilmu darinya, apalagi dasar-dasar ilmu agama kita selama ini mempelajari darinya, belajar bahasa Arab, belajar tahsin, belajar akidah, belajar fikih ibadah, kita belajar darinya, maka jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Apa namanya, ini adalah diantara sikap bijak, sikap yang baik yang harusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Biarkanlah tahdir itu terjadi di kalangan para ulama. Kita tidak sibuk dengan tahdiran mereka. Kita hanya sekedar melihat apa yang kita mungkin condong dari pendapat di antara dua ulama tersebut. Kalau ternyata kita lebih condong kepada yang A, ya sudah kita ikuti. Bukan berarti setelah itu kita mengabaikan dan meninggalkan majelis daripada guru yang ada dari kelompok atau dari yang B tersebut. Allah Ta'ala a'lam. Nah, fadl yang lain. Boleh peserta yang lain jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk raise hand. Kepada Akhi Rizky Putra Baik, dipersilakan. Syukran sebelumnya kepada MC. Jazakallah khairan Ustaz. Sebelumnya atas ininya. Semoga Allah selalu memberkahi dan melindungi Ustaz dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika kita tinggal di suatu daerah
yang mana itu kita sulit menjumpai guru-guru yang bermanhaj lurus. Bolehkah kita mempelajari ilmu fikih yang berbeda manhaj gitu? Artinya kita tidak mempelajari akidahnya mereka gitu, Ustaz, dalam Baik. kondisi darurat. Itu aja pertanyaan dari Anda. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Wa jazakumullahu khairan. Tentu ini adalah di luar daripada kemampuan kita. Kalau memang di tempat tersebut kita tidak mendapatkan guru yang lainnya dan sulit untuk bisa mendapatkan wasilah mencari ilmu juga, seperti terkendala daripada jaringan media sosial sehingga kita tidak bisa mengakses majelis taklim lewat online, lewat YouTube, karena ini adalah merupakan wasilah yang alhamdulillah merupakan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa mendapatkan ilmu, yaitu adalah media sosial ini juga pedang bermata dua. Dia bisa menjaga kita, memberikan manfaat kepada kita, tetapi kalau kita penggunaannya tidak tepat untuk yang buruk, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan daripada media sosial ini. Maka kalau memang ternyata tidak ada wasilah yang bisa dijadikan sebagai penunjang untuk mendapatkan ilmu, dia jauh dari kota, dia tak punya kendaraan, dia pun juga di sana tidak mendapatkan sinyal untuk bisa mendapatkan ilmu melewati media sosial, sehingga dia hanya bisa belajar dari guru tersebut, maka Allah Ta'ala a'lam, perbolehkan bagi dia untuk duduk, terus dia pelajari dengan sembari meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar yang baik-baiknya yang dia dapatkan dari guru tersebut. Kalau dia tahu gurunya, dari mana dia tahu kalau gurunya tersebut adalah orang yang bermanhaj baik, berakidah baik? Kan tentu dia belum tahu, pada asalnya dia belum tahu. Kalau dia belum tahu, maka dia harus berprasangka baik, sebagaimana tadi ilmu yang kita telah pelajari. Pada asalnya para penuntut ilmu harus berprasangka baik kepada gurunya. Kemudian terus dia berterima kasih dan mendoakan gurunya, dan seraya juga mendoakan untuk dirinya agar Allah terus tambahkan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dia terus berprasangka baik, terus berupaya untuk hadir di majelis tersebut, dan jangan sampai dia mencukupi di majelis tersebut saja. Kalau ternyata dia bisa mendapatkan kesempatan di tempat yang lain, mungkin ketika dia sedang safar, pulang kampung, atau sedang berliburan keluarga, mungkin dia coba di dalam liburan keluarga tersebut ya, diisi dengan hadir di daurah atau hadir di majelis ilmu. Dan ini adalah sebaik-baik agenda liburan untuk keluarga, yaitu kita berjalan-jalan ke taman surga. Karena majelis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah raudhatun min riyadil jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ya, maka cobalah kalau memang dia punya kesempatan yang lain untuk bisa hadir di tempat majelis ilmu yang diketahui ustadz tersebut adalah ustadz yang berkompeten, ustadz yang alhamdulillah bermanhaj salaf, ustadz yang memiliki akidah yang lurus, pemahaman yang baik dari Al-Quran dan Sunnah, maka diupayakan untuk meluapkannya. Tapi kalau memang tidak ada, ya fattaqullaha mastata'tum, terus hadir, berprasangka baik kepada gurunya, dan mendoakan guru, berterima kasih, dan juga mendoakan dirinya agar senantiasa ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya Quran surat Toha ayat 114, Rabbi zidni ilma, atau doa yang lain yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Begitu juga jangan lupa dia meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ilmu yang bermanfaat. Di antara doanya yang dikutip oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizullah Ta'ala di dalam kitab Adab dan Akhlak para penuntut ilmu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allah Ta'ala a'lam. Naam. Fadhal terakhir kalau ada, silahkan. Baik, Akhi Firdaus Cahya, silakan. Baik, syukuran kepada Abdul Rahman. Bismillah, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Ustadz dan keluarga. Amin. Anak izin tanya Ustadz, apakah yang harus kita lakukan ketika teman
ada yang bercerita bahwa ia mendapatkan respon yang kurang baik ketika mengamalkan sunnah di tengah keluarganya. Agar anak terhindar dari membicarakan permasalahan agama, eh, membicarakan tentang permasalahan agama atau tentang Allah tanpa ilmu, Ustaz. Seperti yang telah dibahas pada poin sebelumnya. Jazakallah khairan, Ustaz. Apa yang harusnya Anda lakukan dari cemoohan atau gimana tadi? Di sedikit diangkat suaranya, Akhi Firdaus. Barakallahu fiik. Barakallah, izin mengulangi, apa yang harus Ana lakukan apabila ada teman Ana yang mendapatkan cemooh dari keluarganya yang mengamalkan sunnah. Baik. Kalau memang ternyata dia, tentu kan sebelum dia mengamalkan dia harus mengetahui ilmunya. Harusnya seperti itu ya. Sebelum kita turun ke medan lapangan ya, untuk suatu olahraga, tentu kita dituntut untuk memahami cara mainnya, sehingga ketika kita memahami cara mainnya tidak sampai tidak terjadi kesalahan. Ketika ada yang meminta diajarkan, kita mengetahui ya, kita bisa mengajarkannya dengan baik. Maka ini yang harusnya juga harus dipahami oleh para penuntut ilmu. Jadi dia mengetahui bahwasanya kalau yang dia lakukan adalah sunnah, dia harus menguasainya dengan baik dari dalilnya, ya, dari dasar pijakan hujjahnya yang datang dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada orang yang mencemoohnya, dia sampaikan bahwasanya ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda mencemooh saya akan terima berapapun ribuan ratusan juta kalimat cemoohan yang Anda lemparkan ke muka saya, yang Anda perdengarkan di telinga saya akan terima. Tetapi kalau Anda mencemooh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mohon maaf, ini adalah merupakan adab umat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bentuk cinta umat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengamalkan sunnahnya, memuliakannya, dan juga tidak boleh mencemoohnya, tidak boleh merendahkan dan menghinanya. Kita harus membela. Maka sampaikan bahwasanya ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapatkannya merupakan dari hadis Nabi, ya, sekian riwayatnya terdapat di kitab ini, sekian, sehingga ketika terjadi pencemoohan seperti itu, kita bisa menerangkan, ya, kita bisa menerangkan secara ilmiah, sumber dalilnya jelas, dasar pijakan di dalam pengamalan kita jelas, sehingga ketika kita berhujjah, kita menyampaikan betul-betul kuat ya argumentasi kita yang kita sampaikan, yang kita paparkan kepada mereka. Bisa jadi cemoohan ini memang terjadi berdasarkan daripada kebodohan mereka. Ya, orang yang mencemooh itu bisa jadi mereka mencemooh karena memang mereka tidak tahu dalilnya, tidak tahu kalau itu merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau mereka sudah tahu dalilnya, itu berangkat daripada hawa nafsunya. Jadi di dalam kekeliruan itu bisa jadi ada dua sebab. Pertama hawa nafsu, kemudian yang kedua karena kebodohan, kejahilian mereka. Maka sekarang ini kita ajarkan dengan kalimat yang baik, kita pahamkan dengan pemahaman yang baik. Kemudian jika mereka masih tidak mau menerima dan mereka masih mau mencemooh, maka tinggalkan. Ya, sebagaimana pepatah kita mengatakan apa? Dia walau anjing bergonggong, biarkanlah anjing bergonggong, tapilah tetap berlalu ya. Iya, tapi agak keras juga ya kalau kita samakan teman-teman ini dengan dengan binatang ya. Tentunya jangan. Ya. Kalau sekiranya mereka tetap menghujat atau merendahkan, ya sudah, biarkanlah mereka dengan apa yang mereka lakukan, hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut untuk merespon membalas keburukan mereka dengan keburukan, tetapi balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Doakan mereka, semoga Allah bukakan pintu hati mereka dengan hidayah, sehingga mereka bisa menjadi orang yang semangat dalam mengamalkan sunnah, orang yang membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang dihujat dan dihina atau dicemooh, ketika dia mengamalkan sunnah dan syariat, bersabarlah dan berbahagialah, karena dia berada di atas kebenaran. Ya, dia berada di atas kebaikan karena dia berada di jalannya para nabi. Para nabi adalah orang yang paling besar ujiannya, dan di antara ujian itu adalah dikucilkan, dihujat, dihina, direndahkan, ditinggal, bahkan terancam secara fisik. Ini para nabi dahulu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyadul bala al anbiya, orang yang paling besar ujiannya adalah dari golongan para nabi.
Summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang berupaya mengikuti jalannya para nabi. Ya, kalau kita sedang berupaya mengikuti jalannya para nabi, maka tentu akan ada ujian yang datang silih berganti, kecil ataupun besar ujiannya tersebut, sedikit ataupun banyak akan terus datang kepada kita karena kita berada di jalan yang baik, jalannya para nabi. Maka bersabarlah dia dan berbahagialah dia karena dia berada di jalannya orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saat ini sedang ada kebaikan yang menantinya di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Berikanlah nasihat dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, begitu juga berikanlah nasihat dengan cara yang bersabar. Maka berdoalah dia agar dianugerahkan sifat yang sabar. Di antaranya doa yang sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Atau dalam ayat yang lain, Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka bersabarlah, terus minta kepada Allah juga agar dianugerahkan sifat yang sabar. Barakallahu fikum. Maka ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini dari pembahasan ta'zimul ilmi. Semoga apa yang telah kita bahas menjadi ilmu bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala fitnah, menerima segala ibadah kita, mengijabah segala doa kita, diampuni segala dosa kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kemudian acara selanjutnya ya, tak terasa kita sudah di penghujung acara, maka dari itu kami selaku MC sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas Ustadz dan para hadirin atas partisipasinya. Kemudian ana tutup dengan tadi udah kafaratul majelis cukup dan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.